Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Baadib, mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu konsep penting dalam dunia jaringan komputer, yaitu IP routing fundamental. Dalam video ini, saya akan menjelaskan konsep dasarnya secara sederhana, membandingkan jenis-jenis routing seperti static and dynamic routing, serta menyajikan simulasi sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer agar teman-teman bisa menggunakan secara langsung dan bagaimana cara kerjanya. Yuk kita mulai. Mungkin teman-teman pernah bertanya, bagaimana sebuah data atau informasi bisa dikirim dari satu komputer ke komputer yang lain yang berbeda jaringan. Misalnya, ketika kita membuka website yang servernya ada di luar negeri, bagaimana data kita bisa sampai ke sana dan kembali lagi ke perangkat kita. Nah, proses ini adalah yang disebut sebagai IP routing, yaitu proses pemilihan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari satu titik ke titik lain di dalam jaringan komputer. IP routing menjadi salah satu kunci utama agar komunikasi antar jaringan bisa berjalan dengan lancar dan efisien. Dalam dunia jaringan komputer, routing memiliki peran sangat penting dalam menentukan bagaimana data berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Ada dua jenis utama routing yang biasa digunakan, yaitu static routing and dynamic routing. Oke, mari kita bahas satu persatu secara lebih dalam. Yang pertama adalah static routing. Nah, static routing adalah proses di mana rute antar jaringan dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Pada metode ini, kita secara langsung menentukan jalur mana yang harus dilalui oleh paket data untuk mencapai jaringan tujuan. Salah satu kelebihan dari static routing adalah stabilitas dan kontrol penuh, karena rutenya tidak akan berubah kecuali diubah secara manual. Administrator bisa mengatur jalur lalu lintas data sesuai keinginan. Selain itu, static routing tidak membebani CPU atau bandwidth karena tidak melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis. Namun, kekurangannya adalah metode ini kurang fleksibel. Jika terjadi perubahan topologi jaringan, misalnya ada jaringan yang putus atau router yang rusak, maka administrator harus segera memperbaiki rute secara manual. Pada jaringan yang besar dan kompleks, hal ini tentu akan sangat merepotkan. Contoh penggunaannya adalah di sebuah kantor yang kecil hanya memiliki satu router dan beberapa perangkat klien. Karena topologinya sederhana dan tidak sering berubah, administrator cukup mengatur rute statis agar perangkat-perangkat tersebut bisa berkomunikasi satu sama lain dan terhubung ke internet, misalnya kantor desa, laboratorium sekolah, atau jaringan komputer di rumah. Oke, yang kedua ada dynamic routing. Berbeda dengan static routing, pada dynamic routing, setiap router dapat secara otomatis saling bertukar informasi routing dengan menggunakan protokol tertentu. Beberapa protokol dynamic routing yang umum digunakan antara lain ada RIP, OSPF, dan PIGRP. Dynamic routing sangat cocok untuk jaringan yang kompleks dan sering mengalami perubahan seperti penambahan perangkat, perluasan jaringan, atau perbaikan rute. Dengan protokol routing yang aktif, setiap router akan mengetahui kondisi jaringan secara real time dan bisa menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data. Proses ini memungkinkan jalur tetap optimal meskipun terjadi perubahan. Kelebihannya terletak pada kemudahan dan keefisiennya. Administrator tidak perlu mengatur rute satu persatu seperti pada static routing. Namun, dynamic routing memerlukan resource lebih besar karena router harus terus-menerus memproses dan menyimpan informasi routing yang diperoleh dari router lain. Contoh penggunaan dynamic routing dapat ditemukan pada jaringan skala besar seperti universitas, perusahaan multinasional, atau ISP. Misalnya, Universitas Negeri Gorontalo yang memiliki banyak gedung dan jaringan internal,
atau jaringan kantor pusat dan cabang dari sebuah bank nasional. Dengan dynamic routing, setiap perubahan dalam jaringan bisa segera diadaptasi oleh sistem secara otomatis tanpa gangguan signifikan. Dengan memahami perbedaan antara static dan dynamic routing, kita bisa menentukan pendekatan mana yang lebih tepat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jaringan skala yang sedang dibangun. Sekarang kita masuk ke bagian simulasi. Kita akan melakukan konfigurasi static routing sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Topologinya terdiri dari 2 router dan 2 PC. PC A terhubung ke router 1, router 1 ke router 2, dan router 2 ke PC B. Kita atur IP di masing-masing perangkat. Konfigurasi static routing dimulai di router 1 dengan perintah IP route 192.168 dan seterusnya. Lalu di router 2 IP route 192.68 dan sekian. Setelah itu kita uji koneksi dengan melakukan ping dari PC A ke PC B. Jika berhasil, artinya konfigurasi routing kita sudah benar. Dari pembahasan yang telah kita pelajari, kita bisa menyimpulkan bahwa IP routing merupakan fondasi penting dalam komunikasi data antar jaringan. Tanpa routing, perangkat-perangkat dalam jaringan yang berbeda tidak akan bisa saling terhubung dan bertukar data. Routing sendiri terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing memberikan kontrol penuh pada administrator, cocok untuk jaringan kecil yang tidak sering dirubah. Sementara itu, dynamic routing memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam jaringan yang besar dan kompleks, karena dapat menyesuaikan diri otomatis terhadap perubahan topologi. Memahami konsep IP routing tidak hanya penting bagi mahasiswa jurusan teknik informatika atau jaringan komputer, tapi juga bagi siapa saja yang tertarik untuk berkarir di dunia IT, terutama di bidang seperti network engineer, sistem administrator, atau IT support. Selain itu, pemahaman tentang IP routing juga sangat berguna ketika kita mengikuti pelatihan atau sertifikasi jaringan seperti Cisco, CCNA, Microtik, dan lain sebagainya. Bahkan dalam dunia kerja, pemahaman routing akan membantu kita dalam merancang jaringan yang efisien, aman, dan handal. Jadi, dengan memahami IP routing, kita tidak hanya tahu bagaimana data berpindah, tapi juga bisa mengambil keputusan yang tepat saat merancang, mengatur, atau memperbaiki suatu masalah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman tentang dunia jaringan komputer. See you in the next video. Thank you.